Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bongkar satu trik hidup yang mungkin bakal bikin cara kamu ngejar mimpi jadi beda banget. Pernah nggak sih, kamu ngerasa udah capek banget ngejar sesuatu tapi rasanya kayak makin jauh aja? Nah, ternyata rahasianya itu bukan di ngejar mati-matian, tapi belajar buat santai dan percaya. Coba bayangin kayak gini, kamu lagi main layangan. Kalau benangnya ditarik kenceng banget, apa yang terjadi? Bukan makin tinggi, malah putus. Terus layangannya hilang, dan entah jatuh di mana. Tapi kalau benangnya dilepas pelan-pelan, malah layangan itu bisa naik lebih tinggi kan? Nah, itu dia vibe yang kita butuhin dalam hidup. Lepasin sedikit, kasih ruang buat semuanya ngalir sesuai jalannya. Tapi jangan salah, santai di sini bukan berarti males atau nyerah gitu aja dong. Ini soal cara kamu ganti mode dari ngejar, ngotot dengan ngeden kuat kayak lagi sembelit, jadi percaya sama timingnya semesta. Intinya, kamu nggak perlu kontrol semua hal, cukup pastiin kamu ada di jalur yang benar dan nikmatin perjalanannya. Jadi, udah siap buat ngubah cara pandang kamu? Kalau iya, tulis mantra ini di kolom komentar. Aku siap menarik apa yang menjadi milikku. Nah lanjut, jadi mas mbak sekalian, hari ini kita bakal fokus ngebahas gimana caranya bikin kebahagiaan, kesuksesan, sama rezeki datang ke hidup kamu tanpa harus ngoyo. Kalau pembahasan kayak gini masuk banget buat kamu, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe ya. Oke, langsung kita mulai gaspol aja, rahasia menarik apa yang telah ditakdirkan buat kamu. Nah, yang pertama, lakuin yang terbaik. Tapi jangan kebanyakan ngarep. Simpelnya tuh gini mas mbak sekalian, lakuin yang terbaik, terus bawa santai aja. Ini bukan berarti nyerah atau males-malesan ya. Tapi tentang ngejar sesuatu sambil ngerti kapan waktunya berhenti ngeribetin hasil. Kebayangkan vibe-nya, effort dan ikhlas. Atau kalau kita ngomongin soal hubungan cinta, konsep ini tuh juara banget. Bayangin kamu udah kasih perhatian, ngertiin pasangan, dan bener-bener nunjukin rasa sayang tanpa pura-pura. Itu udah usaha maksimal. Tapi jangan kebanyakan mikirin, dia beneran cinta balik nggak ya? Atau, kapan dia ngajak serius nih? Justru kalau kamu terlalu nge-push atau bikin hubungan jadi berat sama ekspektasi, malah bisa bikin suasana jadi kaku. Santai aja, kasih ruang buat hubungan itu tumbuh natural. Kalau dia emang orang yang tepat, dia bakal stay dan usaha bareng kamu. Tapi kalau enggak, itu tandanya semesta lagi buka jalan buat kasih kamu pasangan yang lebih cocok. Jadi fokus nikmatin momen dan jalanin hubungan tanpa overthinking. Atau misalnya nih, kamu lagi ngejar kerjaan impian. Udah bikin CV yang bagus banget, jawab interview dengan penuh gaya, bahkan udah kirim ucapan terima kasih yang bikin HR senyum-senyum. Tapi habis itu, ya udah, lepasin aja. Jangan terlalu kepikiran sama hasilnya. Percaya aja, kalau ini jalannya buat kamu, pasti bakal nyampe. Kalau enggak, ada pintu lain yang lebih cocok buat kamu. Konsep ini nggak cuma buat kerjaan, tapi juga ngena banget buat hubungan, atau bahkan goal hidup lainnya. Kasih usaha terbaik, tapi nggak usah terlalu nempel sama hasilnya. Kayak kalau kamu ngechat gebetan, kasih pesan yang asik terus biarin dia balas duluan. Jangan nge-spam tiap 5 menit, nanti kamu bakal ngerasa kayak di ghosting kan? Jadi Kong, cara nerapin triknya gimana nih? Nah, pertama, fokus aja ke proses. Nikmatin tiap langkah yang kamu ambil, jangan cuma kejar hasil akhirnya doang. Kedua, belajar menerima. Maksudnya, ada hal-hal yang emang di luar kendali, dan itu nggak apa-apa. Yang ketiga, percaya sama semesta. Kadang hasil terbaik datang dari arah yang nggak kita duga. Yang keempat, bersyukur. Lihat hal-hal positif yang udah ada sekarang, biar nggak kebanyakan ngeluh. Dan yang kelima, ikutin alur. Jangan terlalu maksa, biarin semuanya ngalir dan berjalan sesuai waktunya. Jadi, intinya gini, usaha maksimal. Tapi nggak usah ribet sama hasil akhirnya. Biarkan semesta kerja sesuai skenario terbaiknya. Percaya deh, hal-hal yang kamu inginkan bisa datang dengan cara yang paling indah dan nggak terduga. Nah, lanjut ya. Bangkit tiap kali ngerasa down, nikmatin aja alur semesta. Jadi gini geng, bangkit lagi tiap kali hidup ini bikin kamu down. Ini bukan soal jadi optimis buta atau sok kuat, tapi lebih ke gimana kita ngelihat hambatan sebagai peluang dan percaya kalau semesta selalu punya skenario terbaik buat kita. Bayangin gini, tiap masalah itu kayak jalan rusak pas kamu lagi road trip. Kalau cuma fokus ke jalan jeleknya, pasti capek dan kesel.
Tapi kalau kamu mikir, oke, ini kesempatan buat belajar sabar atau cari rute baru yang malah lebih seru, perjalanan kamu bakal lebih asik. Hidup tuh mirip kayak gitu. Apa yang kelihatan susah justru bisa jadi batu loncatan buat langkah lebih gede. Misalnya nih, kamu baru aja putus cinta. Berat? Tentu ya jelas. Tapi coba pikirin gini. Mungkin ini momen buat kenal diri sendiri lebih dalam, tahu apa yang beneran kamu butuhin di hubungan, atau malah nemuin hobi baru yang bikin bahagia. Atau kamu baru aja gagal di kerjaan. Bisa jadi itu sinyal buat coba hal baru yang selama ini kamu tunda. Atau malah buka pintu ke peluang yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Nah, ada tipsnya nih biar tetap bangkit tiap kali ngerasa hidup lagi down. Pertama, reframe masalah. Lihat hambatan sebagai peluang, bukan tembok yang nggak bisa dilewatin. Yang kedua, latihan bersyukur. Fokus sama hal-hal baik yang masih ada. Lihat badan kamu, tangan kamu, kaki kamu, dan wajah kamu. Syukuri itu, biar energi positif tetap mengalir. Yang ketiga, percaya sama alur semesta. Kadang yang kelihatan rumit sekarang bakal masuk akal nanti. Yang keempat, santai aja sama perubahan. Jangan ngelawan perubahan. Embrace aja dan lihat apa yang bisa dipelajari. Yang kelima, bangun daya tahan. Gagal, ya bangkit lagi. Apa yang nggak bikin kita KO, itu yang bikin kita makin kuat. Dan yang keenam, kenali tujuan hidup. Kalau udah tahu apa yang beneran penting buat kamu, jalan jadi lebih jelas. Iya nggak? Jadi mas mbak sekalian, semua dari kita tahu kan, kalau hidup nggak selalu mulus, tapi dengan mindset ini, kamu bisa ngelihat sisi positif di setiap situasi. So, nikmatin perjalanan hidup, percaya kalau semesta lagi kerja buat kamu, dan siap-siap lihat keajaiban kecil yang terus hadir di tiap episode. Nah, lanjut ya geng. Coba sesekali mikir, dari mana sebenarnya keinginan itu datang? Jadi gini, dari mana sih sebenarnya keinginan kita datang? Ini nggak cuma soal mikirin mau makan apa malam ini, tapi lebih ke gimana kita bisa paham apa yang benar-benar bikin hati kita gerak dan arah hidup berjalan. Keinginan itu cuma impuls sementara, atau ada makna lebih dalam di baliknya. Bayangin aja, keinginan itu kayak notifikasi di HP. Kadang penting, kayak reminder buat bayar tagihan celana dalam yang udah jatuh tempo, tapi kadang juga cuma notifikasi aplikasi nggak penting yang bikin distraksi. Tugas kita tuh nentuin mana yang layak diperhatiin dan mana yang harus di-swipe aja. Sebenarnya keinginan itu bisa datang dari banyak tempat. Bisa bawaan insting, hasil pola asuh, atau bahkan pengaruh sosial. Contoh, pas ngeliat orang lain punya gadget baru atau gaya hidup keren, tiba-tiba kamu pengen juga. Tapi coba tanya lagi ke diri sendiri. Ini beneran aku pengen, atau cuma FOMO aja? Kadang keinginan itu lebih ke bisikan luar daripada panggilan dari dalam hati. Tapi ada juga keinginan yang kayak suara kecil dari jiwa. Misalnya, pengen punya hidup lebih bermakna, hubungan yang sehat, atau kontribusi yang positif ke dunia. Keinginan kayak gini biasanya nggak cuma bikin bahagia sesaat, tapi nuntun kamu ke arah yang lebih besar. Jadi penting buat nanya, ini sesuai nggak sama nilai-nilai aku? Bakal bikin aku lebih baik nggak? Nah, ngomongin soal cinta, keinginan dalam hubungan juga sering banget jadi hal yang perlu ditanya ulang. Misalnya, kamu pengen banget pasangan yang perhatian atau romantis, tapi coba deh cek lagi. Itu karena emang kamu butuh hubungan yang sehat, atau cuman buat memenuhi ekspektasi dari film atau sosial media? Atau hanya karena perasaan takut ditinggalin dan kesepian? Kadang, keinginan dalam hubungan cinta bisa lebih meaningful kalau diarahkan ke hal yang lebih dalam. Kayak punya pasangan yang satu visi, bisa tumbuh bareng, dan bikin kamu jadi versi terbaik diri sendiri. Jadi sebelum terlalu terjebak sama gambaran ideal yang nggak jelas asalnya, tanya lagi ke hati. Apa yang sebenarnya bikin aku bahagia dalam cinta? Dari situ kamu bisa lebih jujur sama diri sendiri dan hubungan pun jadi lebih tulus. Biar lebih gampang, ini beberapa tips singkatnya. Pertama, luangin waktu buat refleksi. Coba pikirin apa yang benar-benar bikin kamu semangat, bukan cuman apa yang diharapin orang lain. Yang kedua, kenali nilai-nilai kamu. Apa yang penting banget buat kamu? Kalau keinginan kamu nggak sejalan sama itu, mungkin perlu dipertimbangin lagi. Yang ketiga, uji realitasnya. Keinginan ini masuk akal nggak? Bisa bikin hidup lebih baik atau malah bikin beban? Yang keempat, mindful sama pikiran. Pas ada keinginan muncul, coba perhatiin emosinya. Ini bawa energi positif atau malah bikin galau?
Dan yang kelima, cari inspirasi. Belajar dari orang-orang bijak soal gimana mereka ngehandle keinginan dan bikin hidup lebih bermakna. Intinya, keinginan itu sebenarnya bukan buat jadi bos kita, tapi lebih kayak GPS. Kalau tahu asal dan arahnya, kita bisa lebih bijak nentuin mana yang harus dikejar, mana yang harus dilepas. Jadi yuk, selami lebih dalam, pahami apa yang hati kamu benar-benar mau, dan jalanin hidup yang bukan cuma keren di luar, tapi juga bikin damai di dalam. Clear ya? Nah, lanjut guys. Tarik apa yang kamu inginkan. Nah, gimana sih caranya dapetin yang kamu mau tanpa ribet? Ini nggak sekadar soal afirmasi kosong atau pura-pura bahagia ya, tapi lebih ke cara menyelaraskan energi kamu dengan apa yang kamu mau. Intinya, jadilah magnet buat hal-hal yang bikin hidup makin keren. Coba bayangin, kalau pengen dapetin pekerjaan impian, jangan cuma sibuk perbaiki CV atau networking. Itu penting, tapi ada level lain yang nggak kalah krusial. Rasain vibes seolah-olah kamu udah kerja di tempat itu. Rasain gimana puasnya bangun pagi buat pekerjaan yang bikin kamu excited, gimana rasanya dihargai, gimana serunya punya impact besar. Kalau kamu udah berasa dapet duluan, energi itu bakal bikin semesta ngebuka jalan. Nah, sama juga nih buat urusan cinta. Kalau pengen dapet pasangan yang penuh kasih sayang, nggak cukup cuma swipe kanan di dating app, atau datang ke semua acara kumpul-kumpul. Rasain dulu gimana rasanya dicintai, dihargai, dan dipeluk hangat setiap hari. Ketika kamu udah bisa ngerasain itu dari dalam, energi kamu bakal narik orang yang sesuai. Kayak lampu neon yang nyala terang, nggak mungkin nggak dilihat kan? Kuncinya ada di keselarasan energi. Fisika kuantum bilang, semua di semesta ini punya frekuensi, termasuk pikiran dan emosi kita. Jadi, kalau kamu fokus sama hal positif, frekuensi kamu otomatis naik, dan hal-hal keren dengan frekuensi yang sama bakal datang. Mirip kayak nyetel radio, kalau frekuensinya pas, suaranya bakal jernih. Tips singkatnya nih kalau kamu ingin belajar. Nah, pertama, buat jelas apa keinginanmu. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu pengen? Jangan setengah-setengah. Terus visualisasi. Bayangin detail gimana rasanya hidup yang kamu mau. Biar otak dan semesta sama-sama ngerti. Afirmasi positif. Ucapin ke diri sendiri kalau kamu layak dapetin itu. Ngomong dengan yakin, jangan cuma formalitas. Bersyukur. Fokus sama apa yang udah kamu punya dulu, biar energi positif makin gede. Aksi nyata. Ambil langkah kecil yang mendekatkan kamu ke tujuan, biar semesta juga ngerti kamu serius. Lepasin kontrol. Jangan terlalu kaku sama hasil atau timeline. Percaya aja semua bakal datang di waktu yang tepat. Nikmati prosesnya. Setiap langkah punya pelajaran, jadi rayakan hal kecil sekalipun. Ingat, ini bukan soal maksa semesta buat kasih yang kamu mau, tapi lebih ke ngetune energi kamu biar selaras sama apa yang kamu pengen. Kalau udah gitu, hal-hal keren bakal datang sendiri tanpa drama. Cinta, career, atau apapun yang kamu impikan. Semua ada di depan mata kalau kamu siap nerima dengan hati terbuka. Jadi stop ngejar-ngejar dan mulai jadi magnet buat kehidupan yang kamu mau. Oke, lanjut ya geng. Imajinasikan kekuatan untuk mewujudkan hidup yang diimpikan. Jadi gini guys, ini bukan cuma soal ngayal kosong kayak kita waktu kecil ya, tapi lebih ke cara pakai daya kreatif buat menciptakan realitas yang kita mau. Imajinasi itu kayak alat sulap di kepala yang bisa bantu kamu bikin hidup lebih fulfilling dan penuh makna. Coba bayangin, kalau pengen bisnis sukses, jangan cuma stuck di rencana teknis. Ambil waktu buat bener-bener ngerasain gimana rasanya punya usaha yang berhasil. Imajinasi bukan cuma buat ngayal, tapi juga ngeprogram otak bawah sadar biar kerja keras mendukung tujuan kamu. Kalau kata Oprah Winfrey sih, ciptakan visi tertinggi buat hidupmu, karena kamu jadi apa yang kamu percaya. Nah, ini juga relate banget buat urusan cinta. Kalau pengen hubungan asmara yang harmonis, coba bayangin detailnya. Gimana rasanya punya pasangan yang bikin nyaman, obrolan seru di malam hari, atau jalan bareng yang bikin hati hangat. Dengan ngerasain itu dulu di kepala, kamu bakal menarik orang yang sefrekuensi sama keinginan itu. Tahu nggak, otak kita punya kemampuan buat berubah sesuai cara kita berpikir. Neuroplastisitas, geng. Jadi makin sering kita bayangin sesuatu, makin nyata itu terasa. Plus, fisika kuantum juga nunjukin kalau pikiran kita bisa memengaruhi energi semesta. Jadi, kalau kamu fokus ke hasil yang positif, kemungkinan besar semesta bakal kasih jalan ke sana. Nah, ada tipsnya nih, biar imajinasi makin kuat. Pertama,
Waktu buat visualisasi. Sisihin waktu tiap hari buat bayangin apa yang kamu pengen, entah bangun tidur atau pas mau tidur. Detailin sampai terasa nyata. Yang kedua, vision board. Kumpulin gambar, quotes, atau barang yang mewakili mimpi kamu. Jadi pengingat visual biar terus semangat. Yang ketiga, tulis skenario hidup. Deskripsiin gimana idealnya hari, minggu, atau tahun yang kamu mau, biar makin kebayang. Yang keempat, afirmasi positif. Ucapin keyakinan kalau kamu bisa wujudkan mimpi. Harus pakai rasa ya. Dan yang kelima, act as if. Berperilakulah seakan-akan mimpi kamu udah jadi kenyataan. Ini bikin energi kamu nyatu sama tujuan. Ingat, imajinasi itu alat, bukan pelarian. Kalau dipakai dengan niat dan konsisten, bisa jadi kunci buat manifestasi apapun yang kamu impikan. Baik soal karier, asmara, atau mimpi lainnya, batasannya cuma ada di kepala kamu. Jadi, ayo bebasin daya kreatif itu dan mulai bikin realitas yang bikin kamu bahagia. Semesta udah siap kasih support, tinggal kamu siap nggak nerima semua peluang itu. Nah lanjut ya mas mbak sekalian. Yang keenam, bawa santai aja, lepasin beban, dan percaya sama alur hidup. Biar hidup nggak ribet, lebih damai, lepasin beban pikiran, dan percaya sama alur semesta. Ini nggak sekadar soal mikir positif doang ya, tapi lebih kenyelarasin energi kita sama apa yang benar-benar kita mau. Terus biarin semesta bantu wujudkannya. Hidup tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Hidup tuh sering banget bikin kita sibuk ngejar hal-hal yang kadang nggak kita perluin. Padahal, kunci bahagia tuh simple, nikmatin apa yang udah ada sekarang. Fokus aja sama apa yang bisa kita kendaliin, kayak cara berpikir, cara respon, atau tindakan kita. Kalau soal cinta, stop ribet mikirin, dia suka nggak ya? Atau, aku cukup nggak buat dia? Percaya deh, cinta yang sehat itu bikin adem, bukan drama berkelanjutan. Lepasin beban pikiran. Kadang, kita tuh suka kebawa cerita negatif di kepala. Aku nggak cukup baik, atau kayaknya aku nggak mungkin dapat itu. Semua itu cuma pikiran yang nggak perlu. Pas kita mulai belajar ngelepasin pikiran negatif kayak gitu, hidup rasanya lebih ringan dan plong. Mulai aja dulu percaya kalau kita itu pantas buat bahagia, sukses, dan dicintai. Nah, tips singkatnya nih, mindfulness. Pas udah mulai overthinking atau mikir negatif, berhenti sebentar. Tarik napas, fokus sama momen sekarang. Terima apa yang nggak bisa dikontrol. Kadang kita nggak bisa ngubah keadaan, tapi kita bisa ngubah cara kita ngadepinnya. Santai aja, nggak usah maksain. Bersyukur, lihat hal-hal kecil yang bikin kamu senyum, kayak kopi pagi, sunset, atau obrolan seru. Syukur ini bikin energi kita positif. Lawan pikiran negatif. Kalau muncul pikiran jelek, tanyain ke diri sendiri, ini beneran atau cuma ketakutan aja? Beri waktu untuk diri sendiri. Meditasi, journaling, atau cuma duduk tenang sambil denger lagu favorit, biar makin kenal sama diri sendiri. Bayangin yang kamu mau. Coba visualisasiin tujuanmu. Rasain seolah-olah itu udah kejadian. Kayak, bayangin gimana rasanya dapet cinta yang tulus atau karier impian. Lakuin aksi nyata. Kalau udah jelas apa yang mau dicapai, mulai gerak. Satu langkah kecil aja udah cukup kok buat maju. Percaya sama alur. Kadang hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi semesta selalu punya cara kasih yang terbaik buat kita. Jadi, mau itu soal hidup atau cinta, kuncinya cuma satu. Santai aja. Pas energi kita udah damai, semuanya bakal ngalir ke arah yang tepat. Semesta itu baik, asal kita mau percaya dan sabar, nunggu waktunya. Nah terakhir nih mas mbak sekalian, nikmati hidup yang sekarang, keinginanmu sedang dalam perjalanan. Ini bukan soal pura-pura bahagia atau ngeyel nggak mau lihat masalah. Ini tuh lebih ke gimana kita bisa nikmatin momen sekarang. Yakin kalau semesta lagi bantuin kita buat ngejar apa yang kita mau. Bahagia, itu pilihan. Kadang orang mikir bahagia itu cuma buat orang yang lagi sukses. Padahal nggak gitu juga. Bahagia itu bisa kita pilih, terlepas dari situasi yang ada. Kebahagiaan itu nggak datang begitu aja, tapi hasil dari tindakan kita sendiri. Maksudnya kalau kita fokus sama hal-hal baik, meskipun kecil, kita udah bikin hidup lebih menyenangkan. Di hubungan asmara misalnya, daripada sibuk mikirin kapan pasangan bakal jadi romantis dan selalu ada buat kamu, coba nikmatin aja hal-hal kecil kayak ngobrol santai atau makan bareng. Bahagia itu nggak harus datang dari hal-hal besar. Kadang, kebahagiaan kecil kayak denger lagu favorit, ketawa bareng teman, atau ngeliat sunset udah cukup bikin hati adem.
Sama juga dengan cinta, momen sederhana kayak pelukan atau obrolan mendalam bisa lebih berharga daripada hadiah mewah. Beberapa riset psikologi nunjukin, bahagia itu justru jadi modal awal buat sukses, bukan hasil akhirnya. Saat kita bahagia, kita lebih kreatif, produktif, dan tahan banting. Jadi, kalau kita bisa jaga mood bahagia, itu bakal bikin hidup, pekerjaan, dan hubungan jadi lebih lancar. Sedikit tips, tiap hari coba deh, inget 3 hal yang bikin senyum. Fokus, sama masa sekarang. Pas pikiran mulai ribet mikirin yang jelek-jelek, tarik napas, balik lagi ke momen sekarang. Lakuin hal yang bikin senang. Entah itu denger lagu, jalan-jalan, atau nonton film favorit, kasih waktu buat diri sendiri, nikmatin hal yang bikin hati ringan. Kelilingi diri sama orang positif. Pilih lingkungan yang bikin semangat, yang dukung kamu jadi versi terbaik diri sendiri. Rawat diri sendiri. Jangan lupa olahraga, makan yang sehat, atau sekadar me time buat nyegerin pikiran. Percaya sama impian. Pegang teguh apa yang kamu mau, dan yakin semesta lagi kerja keras bantuin itu kejadian. Rayain pencapaian kecil. Apapun langkah kecil yang udah tercapai, kasih apresiasi ke diri sendiri. Itu bikin semangat terus jalan. Ingat, bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan. Pilih buat fokus ke hal-hal baik, hargai momen yang ada, dan percaya kalau semesta udah atur semuanya sesuai waktu terbaik. Nggak usah khawatir, apa yang jadi milikmu bakal datang dengan cara yang nggak disangka-sangka. Nah guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Jumpa lagi di video lainnya ya.